Cucu Eyang Putri Siti Khoturah yang akan menghantar merah putih menuju ke barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Cucu Eyang Putri Siti Khoturah yang akan menghantar merah putih menuju ke barat. Judul yang kami angkat kali ini disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan ada merah putih berkibar dari timur menuju ke barat. Kurang lebihnya yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW seperti itu. Apa yang kalian bayangkan? Apa ada seorang yang membawa bendera merah putih berlari menuju ke barat sana? Kalau yang terlintas di pikiran kalian seperti itu, merah putih di negara barat sana sudah banyak dikibarkan, apalagi bila ada acara kunjungan pejabat negara yang ke sana. Yang dimaksud dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bukan yang seperti itu, karena dua warna simbol merah dan putih itu berhubungan erat dengan dirinya manusia secara zahir dan batin, atau secara jasmani dan rohani. Begitu juga dengan yang diajarkan oleh para nabi ataupun ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW itu berhubungan dengan jasmani dan rohani. Begitu juga bila kita mati jasmani, kita akan dihantar ke pemakaman, sedangkan rohani akan kembali di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanan ruh menuju di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendirian tanpa dihantarkan. Bila di dunia ini tidak diilmuinya, bagaimana mungkin tahu jalannya menuju di sisinya? Sedangkan itu juga menjadi rukunnya iman dan rukunnya Islam, atau yang disebut awal beragama mengenal Tuhannya, dan yang menyamakan, yang menyekutukan Tuhannya dengan makhluknya, dalam kurung yang dipuja hanya berhala atas prasangkanya sendiri, karena imannya dipahami atau ditempatkan di hati atau pikirannya, sedangkan hati pikiran hanya dapat memahami zatnya makhluk saja, tidak lebih. Sedangkan jasad, pikiran, dan hatinya manusia akan dikubur bila mati. Jasad, pikiran, dan hati itu disebut merah atau bersimbol warna merah, dan keilmuannya disebut syariat, meliputi tarekat yang dilakukan jasad disebut syariat, yang dilakukan pikiran dan hati disebut tarekat atau thariqah, sedangkan keilmuan wilayahnya rohani yang di wilayahnya ruh disebut ilmu hakikat, dan hakikatnya yang telah bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan itu ruhnya manusia setelah ditiupkan ke jasadnya manusia. Dan yang demikian itu semua manusia yang dilahirkan dibekali agama Islam atau dilahirkan dalam keadaan suci, bila akhir hayatnya tiba dituntut agar tetap iman Islam atau kembali suci dan makrifat itu wilayahnya
jiwa atau rasa di jiwa yang berhubungan dengan ruh. Jiwa itu dalam simbol warnanya berwarna putih, sedangkan ruh itu simbol warnanya hijau. Hijau itu lambang kehidupan, dan kematian itu awal kehidupan yang abadi atau tidak terbatas dengan kematian lagi. Soal yang menghantar merah putih itu dari cucunya yang putri Siti Khoturah, karena nenek moyang orang Nusantara itu yang bernama Siti Khoturah dari istri ketiganya Nabi Ibrahim. Dan di tanah Jawa disebut Siti karena untuk mengenang beliau, dan sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW, Imam Al-Mahdi bapaknya sama dan namanya sama dengan beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Bapaknya Nabi itu bukan berarti bapaknya Nabi yang bernama Sayyid Abdullah, akan tetapi yang disebut bapaknya para nabi itu beliau simbah Nabi Ibrahim. Soal namanya titik-titik sama dengan beliau Nabi Muhammad SAW, bukan berarti namanya titik-titik itu Muhammad, karena nama titik-titik itu tidak menyelisihi dengan para penegak tauhid atau tidak menyelisihi dari Nabi Nuh sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalian menolak hal yang kami ceritakan ini, akan tetapi biar sang waktu yang menjawabnya, karena sifat bisikan dari gaib itu bisa jadi dari iblis yang sifatnya menyesatkan, atau juga bisa jadi dari malaikat membawa berita kebenaran. Yang seperti ini jangan menjadikan masalah yang berkepanjangan, karena ada yang lebih penting. Jangan menyelisih seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyelisihi di dalam kekafiran dirinya sendiri, dan di zaman akhir ini keturunannya siapa dapat dites DNA, dan bila takut dites DNA-nya jangan bilang keturunannya beliau. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.